Hasratku, rinduku memuji, memulia. Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjutkan pembahasan kita tentang penyembahan sebagai gaya hidup dan kita masuk pada sesi yang ke-10 tentang penyembahan dan korban. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang penyembahan, sesungguhnya itu tidak terlepas daripada korban. Bahkan bukan hanya di dalam keagamaan Kristen, dari semua agama dan bahkan semua manusia memiliki naluri dan mereka mengetahui bahwa melakukan ibadah harus melibatkan korban. Maka kalau kita baca di dalam seluruh sejarah, orang senantiasa mempersembahkan korban sebagai bagian yang sangat penting di dalam ibadah dan penyembahan mereka. Kita melihat di dalam perjanjian lama bahwa penyembahan itu senantiasa melibatkan korban. Bahkan William Dearness di dalam bukunya tema-tema dalam teologi perjanjian lama mengatakan bahwa korban itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam ritual penyembahan atau di dalam penyembahan oleh orang-orang perjanjian lama. Jadi tidak bisa tidak, orang yang datang kepada Tuhan harus mempersembahkan korban kepadanya sebagai bukti bahwa ia menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Jadi ada beberapa pelajaran penting bahwa Tuhan itu harus dihormati. Melalui korban itu menunjukkan dalam perjanjian lama, melalui pengorbanan itu menunjukkan bahwa Tuhan menuntut yang terbaik dari kehidupan kita. Tuhan menuntut korban-korban dari kehidupan orang-orang perjanjian lama sebagai wujud nyata ibadah dan penghormatan mereka terhadap Allah. Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru, korban-korban itu terus dilakukan sampai pada akhirnya, sampai pada puncaknya Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sendiri. Saya akan bacakan satu ayat bagi kita untuk kebenaran firman Tuhan ini. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Korban Kristus adalah kegenapan janji-janji Allah dalam perjanjian lama. Kristus dikatakan domba Allah yang disembelih, darahnya yang suci meniadakan dosa dunia. Ya, lebih khusus lagi ia dikatakan domba Paskah yang sesungguhnya. Perjanjian baru terus-menerus menyamakan Tuhan Yesus dengan hamba yang menderita di dalam Yesaya pasal yang ke-52. Ia adalah korban penghapus dosa yang menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa manusia. Ya, perjanjian baru menggunakan istilah pendamaian atau tebusan tentang Kristus dalam pengertian korban, dan pemikiran mengenai hal ini disucikan oleh darahnya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus telah mempersembahkan korban yang sesungguhnya, dan oleh sebab itu di dalam penyembahan dan ibadah kita harus melibatkan korban. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita menyatakan diri menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat dan setia kepada Allah, itu tidak mungkin kita tidak mempersembahkan korban. Itu tidak mungkin kalau kita tidak mau berkorban. Jadi ada hubungan yang sangat erat, bahkan bisa diidentikan antara penyembahan dan pengorbanan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita harus menunjukkan pengorbanan kita. Ada beberapa contoh pengorbanan yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama-tama adalah korban harta. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, dan sampai pada masa kini, orang-orang mempersembahkan harta mereka, kita mempersembahkan harta kita sebagai bagian dari penyembahan kita kepada Allah. Harta yang kita miliki adalah
sarana atau cara yang diberikan oleh Allah supaya kita bisa menyembah dan memuliakan Dia. Itulah sebabnya di dalam kitab Amsal disebutkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bapak Ibu yang terkasih, kadang kita miris ya melihat banyak orang-orang Kristen itu mereka bersedia memberikan sejumlah uang untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah mereka sangat sulit memberikan harta mereka. Ini hal yang miris. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh hangat dan panas akan kasih Allah, kita bersedia memberikan sebanyak-banyak mungkin dari harta-harta yang kita miliki sebagai cara kita untuk memuliakan Allah. Ada juga korban tenaga, pikiran, dan perasaan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau memang kita mengasihi Tuhan, kita juga bersedia berkorban dalam tenaga kita. Kita datang, ada hal di mana kita tahu tubuh kita lemah, tetapi kita harus bangkitkan roh kita, supaya kita biarkan tubuh ini berkorban untuk bagian dari penyembahan kepada Allah. Saudara-saudara, jadi perlu ada niatan untuk merelakan tubuh ini terkuras. Tapi bukan berarti kita tidak istirahat, bukan berarti kita mengabaikan kesehatan kita, tetapi itulah kemampuan-kemampuan terbaik kita persembahkan kepada Allah. Itu yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-22, dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ada unsur-unsur dari tenaga pikiran kita itu yang kita persembahkan kepada Allah, karena kita mengasihi Dia dengan segenap keberadaan kita. Lalu kemudian ada korban penderitaan. Mungkin Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak hal dalam penderitaan kita, tetapi Allah menyediakan sarana itu sebagai cara kita untuk menyembah Tuhan. Allah mengizinkan penderitaan supaya melalui penderitaan kita itu kita menyembah Allah. Ini hal-hal yang sulit diterima oleh para penganut teologi sukses. Mereka berkata, kalau kita anak Tuhan, kita raja dong. Iya, di satu sisi, tetapi jangan sampai kita melawan kebenaran Allah. Sebab apa? Sebab yang benar adalah segala-gala yang kita miliki untuk kemuliaan Allah, untuk menyembah Allah. Bukan kita balik, bahwa semua yang Allah miliki untuk kita. Itu hal yang terbalik. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kebenaran ini. Sebenarnya saya juga lebih suka hal-hal kemakmuran, hal-hal yang menyenangkan. Tetapi ada hal yang lebih penting. Bagaimana kita membuat Allah senang dengan penyembahan kita. Membuat Allah berkenan dengan kehidupan kita. Walaupun kita harus menderita. Lalu ada bahkan murid-murid Tuhan Yesus. Dari 12 muridnya, ada satu yang bunuh diri. Lalu kemudian digantikan oleh Matias. Lalu mereka semua mati sebagai martir, mati sebagai saksi. Mereka hidup menderita dan mereka senantiasa mau berkorban, melakukan kehendak Allah. Mengapa? Karena mereka sudah menikmati kehidupan yang indah bersama Tuhan. Mungkin Anda bertanya, bagaimana saya bisa mempersembahkan sesuatu dengan penderitaan kita? Bukankah kebaikan-kebaikan Tuhan perlu kita kecap, perlu kita nikmati juga? Itu benar, di dalam penderitaan pun Tuhan memberikan kita kenikmatan yang luar biasa untuk bersekutu dengan Dia dan terus menyembah, memuliakan Dia. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau memang kita mengasihi Tuhan, kita siapkan diri kita sebaik-baik mungkin. Kalau kita memang harus melayani, kita siapkan diri kita siapkan segala sesuatunya. Kita siapkan perlengkapan kita, termasuk Alkitab kita, termasuk materi yang kita sampaikan. Kalau memang kita melayani, kita siapkan baju. Bahkan misalkan, ya seperti yang sudah berapa kali saya sampaikan, kalau memang hari Minggu kita tahu kita ibadah, dari hari-hari sebelumnya kita sudah siapkan persembahan kita. Kita sudah siapkan hati kita. Ada keinginan yang kuat bahwa pada hari Minggu saya akan bersama-sama dengan jemaat yang lain. Kita beribadah, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Karena ini menyakitkan.
Dan kita siapkan korban-korban kita melalui harta kita, melalui tenaga kita, melalui hal-hal yang mungkin sulit, tetapi kita melakukannya. Kita izinkan badan kita sulit, fisik kita tersakiti, tetapi kita terus menjadikan hidup kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Maka kita siapkan segala sesuatunya. Tiap pagi kita siapkan hati kita untuk berdoa. Daging memang lemah, tetapi roh penurut, dan kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk menyembah Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Allah menuntut penghormatan kita terhadap Dia di dalam penyembahan kita. Allah menuntut kita memberikan persembahan-persembahan yang terbaik untuk Dia. Allah juga mengizinkan kita mengalami hal-hal yang sulit, bahkan penderitaan sekalipun, supaya kita memuliakan Dia. Bapak Ibu, maukah kita hidup untuk memuliakan Allah semata? Maukah kita hidup untuk menyenangkan hati Allah? Itu kehendak Allah dalam hidup kita. Bukan semata untuk menyenangkan hati kita. Bahkan bahaya memakai firman Tuhan untuk memberikan janji-janji kepada orang. Memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk mengklaim janji itu, lalu untuk kepuasan, kesenangan diri sendiri. Tuhan, bukankah saya ini anak raja? Saya mau menikmati kehidupan sebagai anak raja. Tunggu dulu. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah. Dalam situasi yang sukacita, walaupun dalam penderitaan, kita menikmati indahnya sukacita dan persekutuan dengan Tuhan. Dalam penyembahan itu, ini penyembahan tingkat tinggi loh. Enggak gampang kita dalam situasi yang sulit kita menyembah Allah. Tetapi kalau kita sudah melatih diri kita dalam ibadah, kita mempersembahkan korban, bahkan ada hati yang panas untuk mempersembahkan segala-galanya, harta-harta kita, keberadaan kita, waktu-waktu utama kita persembahkan kepada Allah. Maka itulah yang dikehendaki Allah. Maka Allah sungguh sangat berkenan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita hidup memperkenankan Allah melalui korban-korban dan penyembahan kita terhadap Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hasratku, rinduku